Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifa Damayanti Ningsih. Nah, di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Muhkam dan Mutasabih. Nah, teman-teman, adanya ayat muhkam dan ayat mutasabih itu ialah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau membedakan ayat-ayat yang muhkam dengan ayat yang mutasabih dan menjadikan ayat-ayat yang muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasabih. Dalilnya yaitu firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 7. Mengenai ayat muhkam dan ayat mutasabih ini, ada di antara pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasabih, yang berdalil pada Quran surat Al-Imran ayat 7 tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengertian ayat muhkam dan ayat mutasabih. Pengertian muhkam dan mutasabih. Yang pertama ada muhkam. Secara etimologi, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin bisa diganti ataupun diubah. Sedangkan muhkam secara terminologi adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Selanjutnya pengertian mutasabih. Mutasabih secara etimologi artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya adalah samar. Sedangkan mutasabih secara terminologi adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Nah, teman-teman, kita akan langsung masuk ke contoh ayat mutasabih terlebih dahulu ya. Saya akan berikan salah satu contoh ayat mutasabih adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Contohnya dalam Al-Quran surat Toha ayat 5 yang artinya Allah beristiwa di atas ars. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 15 yang artinya Allah berada di berbagai tempat di bumi. Jika kita maknai secara mentah saja, akan muncul kesan bahwa Allah berada di dua tempat. Maka sebagian besar ulama menggolongkan ayat tersebut ke dalam ayat mutasabih. Nah, untuk ayat yang semacam ini, maka pemahaman ayat perlu dikembalikan kepada ayat muhkam. Lalu kita masuk ke contoh ayat muhkam. Sebagai contoh, bila kita bicara mengenai keberadaan Allah, maka pemahamannya akan didasarkan pada firman Allah, Quran Surat Asy-Syura ayat 11, artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan Allah itu tidak terbatas pada satu tempat atau arah tertentu, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, termasuk keberadaan Allah sendiri, sehingga memahami keberadaan Allah adalah sesuatu hal di luar akal manusia. Karena itu teman-teman selalu diperlukan adanya guru yang kompeten sebagai pengajar yang mampu membantu kita memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hikmah-hikmah ayat muhkam dan ayat mutasabih. Hikmah ayat muhkam diantaranya yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Yang kedua, memudahkan manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran. Hikmah ayat mutasabih. Pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab sifat dan zat Allah itu ditampakkan kepada manusia yang lemah. Kedua, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Ketiga, menambah pahala umat manusia dengan bertambah sukarnya memahami ayat-ayat yang mutasabih. Kesimpulannya, ayat muhkam itu adalah ayat yang sudah jelas maksudnya ketika kita membacanya. Sedangkan ayat mutasabih adalah ayat-ayat yang perlu ditakwilkan. Dan setelah ditakwilkan, barulah kita dapat memahami tentang maksud ayat tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai ayat muhkam dan ayat mutasabih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.